Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi anzala as-sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma'a imanihim. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd, fa ya ibadallah, usikum wa nafsi bitaqwallah, faqad fazal muttaqun. Kama qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Yang kami hormati Ketua Takmir Masjid Mujahidin yang kami cintai ini, Bapak-bapak, Ibu, jamaah salat subuh yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Tiada kata dan ucapan yang pantas keluar dari lisan kita selain ungkapan rasa syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas limpahan nikmat iman, Islam, kesehatan, kesempatan, sehingga dapat kita gunakan untuk ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dari mulai kita bangun tadi, kemudian kita sholat tahajud, kemudian berangkat ke Masjid Mujahidin, yang mana langkah kaki kita, langkah pertama itu menggugurkan dosa, langkah kedua mengangkat derajat kita, kemudian kita sholat fajar di Masjid Mujahidin. Salatul fajri khairum minad dunya wa ma fiha. Kemudian kita lanjut dengan sholat subuh berjamaah. Kemudian kita lanjut lagi dengan thalabul ilmi. Mudah-mudahan serangkaian ketaatan kita ini dicatat menjadi amal soleh kita, dan yang terpenting adalah menjadi pemberat timbangan nanti ketika kita dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Salawat dan salam semoga selalu tercurahkan kepada uswatun hasanah kita, baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga beliau, para sahabat, para tabi'in, dan tentunya kepada mereka-mereka yang istiqomah di jalan sunnahnya. Ma'asyiral muslimin wa zumratal mu'minin rahimakumullah. Sebagai umat Islam yang beriman, tentu kita percaya dan yakin bahwasannya agama Islam ini syariatnya telah sempurna. Dari mana kita tahu? Di surat Al-Maidah, yaitu surat yang kelima, ayat yang ketiga. Ayat ini saya yakin panjenengan sudah hafal, karena mungkin di sekolah SD sudah diajarkan dan disuruh menghafal. Ayat ini berbunyi, al-yauma akmaltu lakum dinakum. Pada hari ini telah aku sempurnakan agamamu. Wa atmamtu alaikum, dan aku cukupkan nikmatku. Wa raditu lakumul Islam madina, dan aku ridho Islam itu sebagai agamamu. Inilah dalil yang menunjukkan bahwasannya syariat Islam itu telah sempurna. Oleh karena sempurna, maka tak heran kalau syariat Islam ini mengatur di segala lini kehidupan kita.
Dari yang mulai kecil-kecil semuanya diatur oleh agama, apalagi yang besar. Contoh yang kecil-kecil ketika kita masuk ke dalam masjid. Syariat Islam mengatur kaki kanan dulu. Kemudian berdoa Allahumma ftahli abwaaba rahmati. Begitu pula ketika kita sudah kembali keluar, kita berdoa kemudian kaki kiri dulu yang keluar. Contoh lagi ketika kita mau ke kamar kecil, syariat Islam pun mengatur bahwasanya kaki kiri dulu. Sebelum kita masuk kemudian kita berdoa. Begitu juga ketika kita keluar, kaki kanan dulu, kemudian kita juga dianjurkan berdoa. Islam juga mengatur di hal-hal tentang makanan. Contoh di surat Al-Baqarah, surat yang kedua ayat yang ke-168. Ya ayyuhan nasu kulu mimma fil ardi halalan thayyibah. Hai manusia, makanlah yang ada di bumi ini yang halal lagi baik. Wala tattabi'u khutuwati syaiton, dan janganlah kamu mengikuti langkah-langkah setan. Innahu lakum aduwwum mubin. Sesungguhnya setan itu adalah musuh yang nyata bagi kita. Ma'asyiral muslimin wa zumratal mu'minin rahimakumullah. Allah Subhanahu wa taala menginginkan kita memakan makanan yang halal dan baik. Allah Subhanahu wa taala begitu sayangnya kepada kita sampai-sampai tidak hanya orang-orang yang beriman saja yang disuruh makan seperti itu, melainkan ya ayyuhan nas, hai manusia. Ini menunjukkan bahwasannya Allah itu sayang sekali kepada makhluknya. Allah tidak ingin tubuh kita ini sakit. Allah ingin tubuh kita ini sehat. Allah tidak ingin tubuh kita ini terkena penyakit. Karena itu diperintahkan memakan makanan yang halal lagi baik. Allah juga tidak menginginkan tubuh kita ini masuk ke dalam neraka Allah gara-gara makanan. Sekarang timbul pertanyaan, memang ada seseorang itu gara-gara makanan masuk ke dalam neraka? Kalau yang dimakan itu memang haram, itu jelas-jelas akan masuk ke dalam neraka. Akan tetapi ketika kita menyikapi suatu makanan, itu pun bisa mengantarkan kita, kalau tidak cermat, akan mengantarkan kita ke dalam neraka. Contohnya Allah berfirman di dalam Al-Quran itu, innalladzina ya'kuluna amwalal yatama dzulman. Sesungguhnya orang-orang yang memakan harta anak yatim secara zalim, innama ya'kuluna fi butunihim naro. Sesungguhnya dia itu memakan sepenuh perutnya itu dengan api. Wasayaslauna sa'iro, dan mereka akan masuk ke dalam neraka api yang menyala-nyala. Ini menunjukkan bahwasannya sikap kita terhadap harta anak yatim atau secara langsung memakan harta anak yatim itu menunjukkan bahwasannya itu bisa menyebabkan kita masuk ke dalam neraka Allah Subhanahu wa taala. Yang seharusnya harta anak yatim atau anak yatim itu sendiri menjadi potensi kita untuk menjadi bisa masuk ke dalam surga Allah, tetapi ketika kita berlaku zalim kepada mereka, maka Allah Subhanahu wa taala mengabarkan akan memasukkan kita ke dalam neraka.
Padahal baginda Rasul bersabda, ana wa kafilul yatimi fil jannati hakada. Aku bersama orang-orang yang memelihara anak yatim itu di dalam surga itu seperti begini. Baginda Rasul mengatakan bahwasannya itu sangat dekat. Kemudian juga Allah mengabarkan sikap kita terhadap makanan yang tidak cermat juga di surat Al-Mudaththir, surat yang ke-74. Allah berfirman, masalakakum fi saqar, apa yang menyebabkan kamu berada di neraka Sakor? Mereka menjawab, qalu lam naku minal musallin, kami tidak termasuk orang-orang yang sholat, walam naku nut'aimul miskin, kami juga tidak pernah memberikan makanan kepada fakir miskin. Ternyata ketika kita diberikan amanah oleh Allah Subhanahu wa taala harta, kemudian kita tidak merespon terhadap fakir miskin, ternyata itu juga bisa menyebabkan kita masuk ke dalam neraka. Kita acuh terhadap saudara kita, tetangga kita, kita tidak mau tahu. Ternyata gara-gara tidak memberi makanan kepada mereka, ini juga menyebabkan kita bisa masuk ke dalam neraka. Ini ancaman Allah Subhanahu wa taala. Ada sebuah cerita yang mana cerita ini nanti bisa menjadi barometer kita, ukuran kita ketika kita menyikapi harta, baik itu yang subhat atau yang haram. Dari cerita ini nanti kita bisa memutuskan, mengambil sikap bagaimana seharusnya kita ini dalam menyikapi harta, baik itu yang subhat apalagi yang haram. Dari negeri Kufah, yaitu negeri Irak sana, di kota Sufah, ada seorang pemuda yang bernama Thabit. Pemuda ini sangat soleh. Suatu ketika Thabit ini berjalan di pematang sawah atau di sebelah sungai gitu. Kemudian ada buah apel yang hanyut di sungai itu. Oleh karena lapar, Thabit ini memungutnya, kemudian memakannya. Setelah hampir separuh apel ini dimakan pemuda ini, Thabit ini, ia teringat bahwasannya makanan ini apa sudah halal bagiku. Walaupun secara fikih itu makanan seperti itu adalah ada yang memutuskan halal. Oleh karena dia ini adalah seorang yang soleh, pikirannya kacau, dia merasa ragu, apakah makanan yang telah aku makan ini halal bagiku. Oleh karena ada buahnya, maka pasti ada pohonnya. Ia pun mencari di mana letak pohon apel ini. Maka ia susuri sungai itu. Sampailah ia di suatu perkebunan apel. Dia merasa gembira karena pastilah apel yang aku makan adalah apel dari kebun ini. Ia masuk, di situ ada sebuah gubuk, kemudian dia bertanya, sudilah kiranya engkau menghalalkan apel yang telah aku makan tadi, sambil menunjukkan bahwasannya tinggal separuh. Si bapak itu mengatakan bahwasannya saya hanyalah penjaga, saya tidak berhak untuk menghalalkan apa yang telah engkau makan. Kalau engkau ingin dihalalkan, maka pergilah ke rumah orang yang punya kebun ini. Tapi yang punya kebun ini rumahnya jauh,
kira-kira perjalanan itu 1,5 hari. Maka pemuda yang soleh ini pun mengikhlaskan diri untuk menempuh perjalanan yang begitu jauh hanya untuk menghalalkan separuh apel yang telah ia makan. Maka atas petunjuk bapak yang penunggu kebun tadi, sampailah ia di rumah bapak yang punya perkebunan apel tadi. Ia pun mengucapkan maksudnya, dengan perjalanan yang begitu jauh saya tempuh, saya menginginkan kehalalan apel yang telah aku makan. Sang bapak ini heran. Pastilah dia ini pemuda yang amat baik. Karena hanya untuk menghalalkan separuh buah apel saja, ia tempuh perjalanan yang begitu jauh. Bapak ini mengatakan, aku tidak akan menghalalkan apel yang engkau makan kecuali ada syaratnya. Kemudian bapak ini mengatakan bahwasannya syaratnya adalah engkau harus menikahi putriku. Kira-kira bapak kalau menemukan mangga di jalan kemudian dimakan tinggal separuh, kemudian mencari yang punya mangga itu kemudian ditawari seperti ini, bagaimana Pak? Disuruh menikahi anaknya. Tapi bapak ini mengatakan, perlu engkau ketahui bahwasannya anakku itu buta, anakku itu tuli, anakku itu bisu, anakku itu lumpuh. Sang pemuda ini agak ragu. Tapi karena ingin makanannya itu menjadi halal, tidak menjadi haram, maka ia pun mengiyakan. Baiklah Pak, saya terima persyaratan seperti itu. Kemudian ia dinikahkan oleh bapak tadi. Setelah itu, setelah dinikahkan, ia disuruh untuk menemui anaknya yang katanya tadi buta, tuli, bisu, dan lumpuh. Sabit ini kemudian mengucapkan salam. Ternyata dari dalam itu ada yang menjawab. Maka sang pemuda ini tanya lagi kepada sang mertua, apa tidak salah kamar? Karena tadi saya mengucapkan salam, ada yang menjawab dari dalam. Kemudian bapak ini meyakinkan bahwasannya tidak. Kemudian sang pemuda ini masuk, ternyata di dalam itu ada putri yang sangat cantik. Kemudian Sabit ini mengatakan, tadi aku dibilangin sama bapakmu, katanya engkau adalah seorang wanita yang lumpuh, yang buta, yang tuli, yang bisu. Kemudian wanita ini mengatakan, yang dimaksud bapakku adalah mungkin buta karena mataku ini tidak pernah melihat sesuatu yang diharamkan oleh Allah. Tuli karena aku tidak pernah mendengar sesuatu yang itu diharamkan oleh Allah. Dan lumpuh karena kakiku ini tidak pernah aku langkahkan ke sesuatu yang itu diharamkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka dari pernikahan ini lahirlah seorang ulama besar yang menjadi panutan umat Islam, yaitu yang bernama Nu'man bin Thabit, atau yang kita sebut dengan Abu Hanifah atau Imam Hanafi. Saya yakin kalau pemuda tadi Thabit tidak menjaga makanannya dari sesuatu yang subhat, saya yakin dia tidak pernah memakan sesuatu yang haram. Sesuatu yang subhat saja
sampai dibelain seperti itu. Kemudian dari istri yang selalu menjaga dari bermaksiat kepada Allah, baik makanan atau apapun, maka lahirlah seorang pemuda yaitu Abu Hanifah yang ilmunya sungguh luar biasa, yang menjadi panutan banyak umat Islam di dunia ini. Ma'asyiral muslimin wa zumratal mu'minin rahimakumullah, yang menentukan, salah satu yang menentukan anak cucu kita itu soleh dan soleha, diantaranya adalah asupan makanan yang kita berikan. Kalau makanan yang kita berikan itu halal dan halal, insya Allah anak cucu kita ada harapan untuk menjadi anak-anak yang soleh dan solihah. Itulah kenapa makanan yang halal itu adalah masa depan umat Islam. Karena begitu kita memberikan makanan yang halal dan halal, maka akan lahirlah seperti Abu Hanifah tadi. Harapannya seperti itu. Ma'asyiral muslimin wa zumratal mu'minin rahimakumullah. Kultum ini saya tutup dengan hadis Arba'in Nawawi yang ke-10, nomor yang ke-10. Di situ baginda Rasul menjelaskan ada seorang yang melakukan perjalanan panjang, seorang musafir, yang mana kita tahu bahwasanya seorang musafir itu doanya tidak tertolak oleh Allah Subhanahu wa taala. Apalagi dijelaskan dalam hadis itu rambutnya itu kusut, kemudian pakaiannya itu juga kusut, kemudian mukanya ini coklat. Ini menunjukkan suatu perjalanan yang panjang. Kemudian ia berdoa, ya Rob, ya Rob. Tapi baginda Rasul kemudian menyindir dengan mengatakan wa mat'amuhu haramun, apa yang dimakan itu haram, wa masrobuhu haramun, dan apa yang diminum itu haram, wa malbasuhu haramun, kemudian pakaiannya itu juga haram, wa hudiya bil haram, dikenyangkan dengan sesuatu yang haram, fa anna yustajabulah, bagaimana doanya itu bisa terkabul. Jadi ternyata ibadah itu tidak hanya syaratnya tidak hanya ikhlas karena Allah, tidak hanya itba' Rasul saja. Ternyata yang menentukan juga makanan yang kita makan itu adalah makanan yang halal. Karena kalau makanan itu makanan yang haram, baginda Rasul mengatakan bagaimana doanya atau ibadahnya itu bisa diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita bersama keluarga selalu istiqomah untuk mencari rizki yang halal dan dijauhkan oleh Allah Subhanahu wa taala atas sesuatu yang haram. Mudah-mudahan ini bermanfaat. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.